Dengar kisah seorang influencer berhijab dengan hampir 2 juta yang inspiratif, tapi karena skandal perselingkuhan yang menghebohkan tentang Julia Prastini atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ban, jadi model, terus menikah sama chef Korea Selatan, kontroversi yang bikin netizen gempar banget. Kalian tahu nggak sih? Dan penuh lika-liku. Dari keluarga Tionghoa non-muslim menjadi pun keluarga lintas budaya yang sempat jadi couple goals banyak orang. Lantas, siapa sih Jule ini sebenarnya? So, jangan kemana-mana. Pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Oke, yang satu ini. Nama lengkapnya adalah Julia Prastini. Tapi Jul gitu. Dia lahir di Jakarta tanggal 24 sampai 25 tahun. Ada juga sih beberapa spi, kebanyakan bilang 2000. Sebagai anak Leo, punya karisma khas banget, ciri khas Leo. Tinggi badannya 100 semua, dan sekarang dia seorang muslimah yang udah jadi mu'alaf. Sekarang adalah selebgram, tiktoker, model, beberapa produk terkenal. Kalau ngomongin media sosial, Jule ini pun @juliapr7 dengan lebih dari 900 biru segala. Tapi yang paling gila adalah TikToknya di @8 juta pengikut. Itu angka yang luar biasa banget kan? Konten kreator asal Korea Selatan. Dan mereka punya 3 anak yang Na Enho dan Najena. Fun fact nih guys, namanya tapi emang panggilan akrabnya yang udah dipakai dari dulu dan namanya, jadi followersnya lebih gampang recognize dia. Nah sekarang yaitu masa lalu Jule yang ternyata penuh perjuangan Tionghoa di Jakarta dan dibesarkan dalam keluarga dan mamanya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria muslim. Yang bikin menarik adalah sang mama nggak mau keluarganya mengajak Jule dan adiknya untuk ikut memeluk Islam. Guys, di super muda itu Jule harus mengambil keputusan besar dalam hidup, bahkan menolak ajakan mamanya loh. Hal ini wajar banget sih dalam menjalankan agama sebelumnya. Tapi, setelah melakukannya memahami dan menerima keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan yang sama, Jule resmi menjadi seorang muslimah dan memulai perjalanan dia di kemudian hari. Yang bikin Jule beda dari kebanyakan yang unik banget. Jule itu tidak menempuh pendidikan formal kayak pada karena sejak SD, Jule langsung masuk ke pondok pesantren Darul Quran dalam ilmu agama. Di pesantren, fokus pendidikannya ada. Jule ini berhasil jadi hafizoh alias menghafal Quran. Gak semua orang bisa hafal 30 juz Quran. Di pesantren ini alami keislaman dengan serius. Dia sempat mengikuti ujian paket C, sampai saat itu dia belum sempat mengambil fisik ijazahnya. Fokus ke spiritual dan agama dibanding akademis formal. Dan ini yang influencer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sekarang. Sekitar tahun 2018, Jule mulai TikTok. Awalnya, dia cuma unggah konten sederhana hijab syar'i dan tips-tips kecantikan ringan. Bisa mengkombinasikan hijab syar'i dengan fashion modern yang tetapnya influencer hijab, Jule berhasil menciptakan identitas uniknya. Turning point karir Jule adalah ketika dia mulai dipercaya dari berbagai brand kecantikan dan fashion muslim lokal. Bikin dia cepat dikenal di kalangan hijabers muda. Penampilan dan citra religiusnya yang kuat bikin banyak brand percaya sama fashion, sampai produk lifestyle, semuanya mau kerjasama sama target market mereka. Nah, ini dia momen yang bikin Jule Mei 2021, Jule resmi menikah dengan Na Daehun, seorang Shikasi. Kisah cinta lintas negara dan budaya ini langsung viral. Ini tuh kayak drama Korea banget guys. Mereka pertama kali kenal, terus mereka mulai sering interaksi lewat pesan dan live streaming. Sampai Daehun bahkan memutuskan untuk menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan Jule sebelum pernikahan dan menganggap mereka sebagai couple goals yang luar biasa romantis, agam dan personal. Dia nggak cuma nge-share outfit of the day lagi, dan parenting bareng 3 anaknya yang menggemaskan, sampai behind the scenes kehidupan konten keharmonisan keluarganya yang terlihat genuine dan hangat, bikin followers yang super telaten ngurus anak-anak juga jadi salah satu konten favorit yang baik. Oktober 2025, pencapaian Jule udah sangat 1.000 followers di Instagram, 1,8 juta pengikut produk terkenal. Yang bikin makin wow, estimasi tarif endorse per video TikTok dan 4-11 juta per post mencapai 100-200 juta rupiah. Dan ini membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi.
Kalian pasti penasaran kan, apa sih yang bikin Jule yuk? Jenis konten yang dia buat itu sangat beragam, mulai dari tapi tetap fashionable dan review produk skincare makeup halal, sampai super menggemaskan. Dia juga rajin bikin family vlog yang spiritual konten tentang perjalanan mu'alafnya dan tips ibadah Indonesia Fusion bareng Daehun. Yang paling khas dari Jul adalah dia jago banget mix and match warna-warna pastel dan eye-catching. Plus, cara dia berkomunikasi di konten tapi confident, kombinasi yang sempurna banget yang bikin followers fokus di niche mode fashion, Islamic lifestyle, dan cross-stikan diri sebagai role model buat hijabers muda yang pengen tetap stylish. Dan yang bikin Jul truly different adalah influencer biasa yang tiba-tiba jadi religius karena tren, tapi emang keluarga lintas budayanya juga bikin konten tentang pernikahan Indonesia-Korea. Konsistensi citranya dari awal sampai sebelum kontroversi muncul juga image religius dan hijabnya. Engagementnya dengan follow sering interaksi di kolom komentar karena Jul selalu meluangkan waktu untuk kehidupan personal Jule di balik kamera. Jule menikah dengan Daehun dan dari pernikahan yang sudah berjalan sekitar 4 tahun itu, mereka ditama Na Eun-ho anak kedua dan Najena yang perempuan. Anak mereka lahir dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Jadi Jule yang kemudian jadi salah satu poin kontroversial belakangan. Orangnya ramah dan mudah bergaul, sering interaksi sama followersnya dengan tulus, utamanya adalah keluarga dan anak-anak. Sisi religiusnya juga kelihatan, spiritual yang inspiring. Plus, dia kreatif banget dalam bikin konten tema-temanya seputar kehidupan sehari-hari. Untuk hobi, Jul suka fashion yang jelas banget terlihat dari outfit of the day-nya. Dia suka quality time bareng anak-anak. Jule tinggal di Jakarta full banget. Mulai dari ngurus 3 anak yang masih kecil-kecil, handle endorsement dan kerja sama brand, sampai tetap jadi queen banget. Dia juga sempat sharing kalau challenge terbesar antara karir di media sosial dan peran sebagai istri dan yang akan kita bahas nanti, dia kelihatan berhasil ngebalance. Kita masuk ke bagian yang paling kontroversial dan jadi trending topik dengan alasan yang nggak menyenangkan. Pada Jule tiba-tiba meledak di media sosial bukan karena konten positif perselingkuhan yang melibatkan seorang influencer cowok. Cerita mengaku telah berselingkuh dengan Jule saat dia masih berstatus sebagai istri di media sosial yang langsung bikin heboh netizen Indonesia yang dibongkar oleh influencer pria tersebut, termasuk screenshot kedekatan mereka. Netizen langsung gempar karena selalu influencer religius yang menjaga image-nya dengan baik, selalu tampil konten-konten Islami yang inspiratif. Ketika skandal ini karena ada gap antara citra yang ditampilkan Jule di media sosial, netizen yang awalnya simpati sama keluarga kecil mereka jadi makin khawatir, apalagi mereka punya 3 anak kecil yang masih butuh. Kedua orang ini adalah dengan melakukan klarifikasi melalui video di Jul mengaku bahwa dia memang pernah dekat dengan influencer, hubungan mereka sampai tahap perselingkuhan seperti yang dituduhkan, kasih dan kesalahpahaman dalam situasi tersebut. Dia followersnya atas kontroversi yang terjadi dan mengaku bahwa orang lain di luar suaminya. Namun, klarifikasi Jul banyak yang merasa penjelasannya kurang memuaskan dan masih ada banyak netizen juga menggali lebih dalam dan menemukan beberapa postingan lama setelah kontroversi ini muncul. Impact dari kontroversi, beberapa brand yang sebelumnya bekerja sama dengannya mulai followersnya di media sosial juga mengalami penurunan karena adalah kepercayaan followers terhadap authenticity kontennya yang mulai ini pasti sangat berat. Sebagai seorang suami yang telah meninggalkan negaranya dan membangun keluarga di Indonesia, kontroversi ini pasti sangat menyakitkan dan berharap apapun keputusan yang diambilnya, dia dan anak-anak belum ada kejelasan tentang status pernikahan mereka dan bagaimana bisa kita pelajari dari kasus ini adalah pentingnya menjaga konsistensi, terutama buat public figure yang punya influence besar. Jule, muda dan muslimah, tiba-tiba image-nya hancur karena skandal ini. Influencer itu comes with great responsibility karena setiap tindakan diri sendiri, tapi juga buat followers yang menjadikan kita sebagai inspirasi. Beberapa fakta menarik dan trivia tentang Jule yang mungkin kalian belum. Sebenarnya bisa berbicara 3 bahasa loh, yaitu bahasa Indonesia yang dia pelajari setelah menikah dengan Daehun. Dia sering
Favorite food Jule adalah masakan Korea, terutama Theo sering request Daehoon untuk masakin dia makanan-makanan Korea favorit. Jule punya fobia sama kecoa. Dia sempat share di story di rumah, dan Daehoon yang harus handle situasi tersebut. Keempat, Na Eunho dan Na Jena itu sebenarnya punya arti khusus. Eunho artinya grace and kindness, sedangkan Jena dipilih. Jule itu sebenarnya pernah pengen jadi guru mengaji loh. Backgroundnya sebagai hafizah bikin dia passionate tentang mengajar ke jalur yang berbeda. Keenam, favorite time of the day buat Jule adalah waktu paling tenang untuk beribadah dan me time sebelum anak-anak bangun. Jule koleksi hijabnya itu lebih dari 200 pieces dengan berbagai warna dan model. Kedelapan, Jule sempat nervous banget sampai gak bisa ngomong dengan lancar karena gak nyangka. Kesembilan, signature dish Jule yang paling sering dia makan Korea dengan topping kimchi dan telur mata sapi. Dan ini jadi ke-10. Jule punya kebiasaan unik yaitu selalu berdoa. Ini adalah ritual kecilnya untuk memastikan konten yang dia share. Nah guys, setelah kita kupas tuntas perjalanan hidup Jule dari masa, banyak hal yang bisa kita refleksikan. Jule adalah contoh seorang ibu dengan konsistensi dan kerja keras. Backgroundnya yang unik membuat kontennya distintif dan menarik buat banyak orang. Namun, bahwa kehidupan public figure itu nggak seindah yang terlihat di media sosial masing-masing. Terlepas dari kontroversi yang ada, kita yang juga bisa salah dan belajar dari kesalahan tersebut. Kita inspiratif, tapi juga belajar dari kesalahannya tentang apapun yang terjadi ke depannya dengan karir Jule. Semoga kita melewati fase sulit ini dengan baik dan menemukan jalan terbaik buat lengkap tentang Julia Prastini alias Jule. Gimana menurut kalian pati dengan situasi yang dia hadapi? Atau kalian punya pendapat lain? Pendapat kalian? Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa males buat konten-konten profil tokoh menarik lainnya. Dan pencet lonceng baru dari kita. Di video selanjutnya, kita bakal bahas influencer, so stay tune. Thanks for watching guys, sampai jumpa di video. Dengar kisah seorang influencer berhijab dengan hampir 2 juta yang inspiratif, tapi karena skandal perselingkuhan yang menghebohkan tentang Julia Prastini atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ban, jadi model, terus menikah sama chef Korea Selatan, kontroversi yang bikin netizen gempar banget. Kalian tahu nggak sih? Dan penuh lika-liku. Dari keluarga Tionghoa non-muslim menjadi pun keluarga lintas budaya yang sempat jadi couple goals banyak orang. Lantas, siapa sih Jule ini sebenarnya? So, jangan kemana-mana, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Oke, yang satu ini, nama lengkapnya adalah Julia Prastini, tapi Jul gitu. Dia lahir di Jakarta tanggal 25 24 sampai 25 tahun. Ada juga sih beberapa spi, kebanyakan bilang 2000. Sebagai anak Leo, punya karisma khas banget, ciri khas Leo. Tinggi badannya 100 dan sekarang dia seorang muslimah yang udah jadi mu'alaf. Sekarang adalah selebgram, tiktoker, model, beberapa produk terkenal. Kalau ngomongin media sosial, Jule ini pun @juliapr7 dengan lebih dari 900.000 biru segala. Tapi yang paling gila adalah TikToknya di @8 juta pengikut. Itu angka yang luar biasa banget kan? Konten kreator asal Korea Selatan. Dan mereka punya 3 anak yang Na Eunho dan Na Jena. Fun fact nih guys, namanya tapi emang panggilan akrabnya yang udah dipakai dari dulu dan namanya. Jadi followersnya lebih gampang recognize dia. Nah sekarang yaitu masa lalu Jule yang ternyata penuh perjuangan Tionghoa di Jakarta dan dibesarkan dalam keluarga. Mamanya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria muslim. Yang bikin menarik adalah sang mama nggak mau keluarganya mengajak Jule dan adiknya untuk ikut memeluk Islam. Guys, si super muda itu Jule harus mengambil keputusan besar dalam hidup, bahkan menolak ajakan mamanya loh. Hal ini wajar banget sih dalam menjalankan agama sebelumnya. Tapi, setelah melakukannya memahami dan menerima keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan yang sama, Jule resmi menjadi seorang muslimah dan memulai perjalanan dia di kemudian hari. Yang bikin Jule beda dari kebanyakan yang unik banget. Jule itu tidak menempuh pendidikan formal kayak pada karena sejak SD,
Jule langsung masuk ke pondok pesantren Darul Quran dalam ilmu agama. Di pesantren, fokus pendidikannya ada. Jule ini berhasil jadi hafizoh alias menghafal Quran. Gak semua orang bisa hafal 30 juz Quran. Di pesantren ini alami keislaman dengan serius. Dia sempat mengikuti ujian paket C, sampai saat itu dia belum sempat mengambil fisik ijazahnya. Fokus ke spiritual dan agama dibanding akademis formal. Dan ini lagi influencer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sekarang. Sekitar tahun 2018, Jule mulai TikTok. Awalnya, dia cuma unggah konten sederhana hijab syar'i dan tips-tips kecantikan ringan. Bisa mengkombinasikan hijab syar'i dengan fashion modern yang tetapnya influencer hijab, Jule berhasil menciptakan identitas uniknya. Turning point karir Jule adalah ketika dia mulai dipercaya dari berbagai brand kecantikan dan fashion muslim lokal. Bikin dia cepat dikenal di kalangan hijabers muda. Penampilan dan citra religiusnya yang kuat bikin banyak brand percaya sama fashion, sampai produk lifestyle, semuanya mau kerja sama target market mereka. Nah, ini dia momen yang bikin Jule Mei 2021, Jule resmi menikah dengan Nadaehun, seorang Bekasi. Kisah cinta lintas negara dan budaya ini langsung viral. Nya tuh kayak drama Korea banget, guys. Mereka pertama kali kenal, terus mereka mulai sering interaksi lewat pesan dan live streaming. Sampai Daehun bahkan memutuskan untuk menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan Jule sebelum pernikahan dan menganggap mereka sebagai couple goals yang luar biasa romantis, agam dan personal. Dia nggak cuma nge-share outfit of the day lagi, dan parenting bareng 3 anaknya yang menggemaskan, sampai behind the scenes kehidupan konten keharmonisan keluarganya yang terlihat genuine dan hangat, bikin followers yang super telaten ngurus anak-anak juga jadi salah satu konten favorit yang baik. Oktober 2025, pencapaian Jule udah sangat 1.000 followers di Instagram, 1,8 juta pengikut produk terkenal. Yang bikin makin wow, estimasi tarif endorse per video TikTok dan 4-11 juta per post mencapai 100-200 juta rupiah. Dan ini membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi. Kalian pasti penasaran kan, apa sih yang bikin Jule? Jenis konten yang dia buat itu sangat beragam. Mulai dari tapi tetap fashionable dan review produk skincare makeup halal, sampai super menggemaskan. Dia juga rajin bikin family vlog yang spiritual content tentang perjalanan mu'alafnya dan tips ibadah Indonesia Fusion bareng Daehun. Yang paling khas dari Jule adalah dia jago banget mix and match warna-warna pastel dan eye-catching. Plus, cara dia berkomunikasi di konten tapi confident, kombinasi yang sempurna banget yang bikin followers fokus di niche mode fashion, Islamic lifestyle, dan cross-jikan diri sebagai role model buat hijabers muda yang pengen tetap stylish. Dan yang bikin Jule truly different adalah influencer biasa yang tiba-tiba jadi religius karena tren, tapi emang keluarga lintas budayanya juga bikin konten tentang pernikahan Indonesia-Korea. Konsistensi citranya dari awal sampai sebelum kontroversi muncul juga image religius dan hijabnya. Engagementnya dengan follow sering interaksi di kolom komentar karena Jule selalu meluangkan waktu untuk kehidupan personal Jule di balik kamera. Jule menikah dengan Nadaehun dan dari pernikahan yang sudah berjalan sekitar 4 tahun itu, mereka ditama Naenho anak kedua dan Najena yang perempuan. Anak mereka lahir dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Jadi Jule yang kemudian jadi salah satu poin kontroversial belakangan. Orangnya ramah dan mudah bergaul, sering interaksi sama followersnya dengan tulus, utamanya adalah keluarga dan anak-anak. Sisi religiusnya juga kelihatan, spiritual yang inspiring. Plus, dia kreatif banget dalam bikin konten tema-temanya seputar kehidupan sehari-hari. Untuk hobi, Jule suka fashion yang jelas banget terlihat dari outfit of the day-nya ya, suka quality time bareng anak-anak. Jule tinggal di Jakarta full banget. Mulai dari ngurus 3 anak yang masih kecil-kecil, handle endorsement dan kerja sama brand, sampai tetap jago queen banget. Dia juga sempat sharing kalau challenge terbesar antara karir di media sosial dan peran sebagai istri dan yang akan kita bahas nanti, dia kelihatan berhasil ngebalance. Kita masuk ke bagian yang paling kontroversial dan jadi trending topik dengan alasan yang nggak menyenangkan. Pada Jule tiba-tiba meledak di media sosial, bukan karena konten positif perselingkuhan yang melibatkan seorang influencer cowok. Cerita mengaku telah berselingkuh dengan Jule saat dia masih berstatus sebagai istri di media sosial yang langsung bikin heboh netizen Indonesia. Yang dibongkar oleh influencer pria tersebut, termasuk screenshot kedekatan mereka.
Netizen langsung gempar karena influencer religius yang menjaga image-nya dengan baik, selalu tampil konten-konten Islami yang inspiratif. Ketika skandal ini karena ada gap antara citra yang ditampilkan Jule di media sosial, netizen yang awalnya simpati sama keluarga kecil mereka jadi makin khawatir. Apalagi mereka punya 3 anak kecil yang masih butuh kedua orang ini adalah dengan melakukan klarifikasi melalui video di Jul mengaku bahwa dia memang pernah dekat dengan influencer, hubungan mereka sampai tahap perselingkuhan seperti yang dituduhkan. Kasih dan kesalahpahaman dalam situasi tersebut. Dia followersnya atas kontroversi yang terjadi dan mengaku bahwa orang lain di luar suaminya. Namun, klarifikasi Jul banyak yang merasa penjelasannya kurang memuaskan dan masih ada banyak netizen juga menggali lebih dalam dan menemukan beberapa postingan lama setelah kontroversi ini muncul. Impact dari kontroversi. Beberapa brand yang sebelumnya bekerja sama dengannya mulai followersnya di media sosial juga mengalami penurunan karena adalah kepercayaan followers terhadap authenticity kontennya yang mulai ini pasti sangat berat. Sebagai seorang suami yang telah meninggalkan negaranya dan membangun keluarga di Indonesia, kontroversi ini pasti sangat menyakitkan dan berharap apapun keputusan yang diambilnya, dia dan anak-anak belum ada kejelasan tentang status pernikahan mereka dan bagaimana bisa kita pelajari dari kasus ini adalah pentingnya menjaga konsistensi, terutama buat public figure yang punya influence besar. Jule, muda dan muslimah, tiba-tiba image-nya hancur karena skandal ini. Influencer itu comes with great responsibility karena setiap tindakan diri sendiri, tapi juga buat followers yang menjadikan kita sebagai inspirasi. Beberapa fakta menarik dan trivia tentang Jule yang mungkin kalian belum ternyata bisa berbicara 3 bahasa loh, yaitu bahasa Indonesia yang dia pelajari setelah menikah dengan Daehun. Dia sering favorite food Jule adalah masakan Korea, terutama Theo sering request Daehun untuk masakin dia makanan-makanan Korea favorit. Jule punya fobia sama kecoa. Dia sempat share di story di rumah dan Daehun yang harus handle situasi tersebut. Keempat, Na Eunho dan Na Jena itu sebenarnya punya arti khusus. Eunho artinya grace and kindness, sedangkan Jena dipilih. Jule itu sebenarnya pernah pengen jadi guru mengaji loh. Backgroundnya sebagai hafizah bikin dia passionate tentang mengajar ke jalur yang berbeda. Keenam, favorite time of the day buat Jule adalah waktu paling tenang untuk beribadah dan me time sebelum anak-anak bangun. Jule koleksi hijabnya itu lebih dari 200 pieces dengan berbagai warna dan model. Kedelapan, Jule sempat nervous banget sampai gak bisa ngomong dengan lancar karena gak nyangka. Kesembilan, signature dish Jule yang paling sering dia makan Korea dengan topping kimchi dan telur mata sapi. Dan ini jadi ke-10. Jule punya kebiasaan unik yaitu selalu berdoa. Ini adalah ritual kecilnya untuk memastikan konten yang dia share. Nah guys, setelah kita kupas tuntas perjalanan hidup Jul dari banyak hal yang bisa kita refleksikan. Jul adalah contoh seorang Indo dengan konsistensi dan kerja keras. Backgroundnya yang unik membuat kontennya distintif dan menarik buat banyak orang. Namun, bahwa kehidupan public figure itu nggak seindah yang terlihat di media sosial masing-masing. Terlepas dari kontroversi yang ada, kita yang juga bisa salah dan belajar dari kesalahan tersebut. Kita inspiratif, tapi juga belajar dari kesalahannya tentang apapun yang terjadi ke depannya dengan karir Jul. Semoga kita melewati fase sulit ini dengan baik dan menemukan jalan terbaik buat lengkap tentang Julia Prastini alias Jule. Gimana menurut kalian pati dengan situasi yang dia hadapi? Atau kalian punya pendapat lain? Pendapat kalian? Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa pals buat konten-konten profil tokoh menarik lainnya. Dan pencet lonceng baru dari kita. Di video selanjutnya, kita bakal bahas influencer. So, stay tuned. Thanks for watching guys. Sampai jumpa di video